Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Rania Sylvia dan saya Ajeng Apridani Fadilah. Kali ini kami akan membahas mengenai Museum Situs Taman Prasejarah yang bertempat di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dan tempat ini dikenal sebagai cagar budaya peninggalan zaman prasejarah. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Heni dan Septiarida untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Ajeng Apridani Fadilah dan Rania Sylvia. Sekarang kami berada di lokasi Taman Cipari. Kami akan menjelaskan seputar situs prasejarah di Cipari. Untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang-bincang dengan Bapak Rokiman sebagai pemandu. Prasejarah, dan ini yang dinamakan peti kubur batu, dan ini merupakan temuan pertama pada tahun 1972 penggaliannya, dan merupakan penggalian percobaan yang awalnya ditemukan oleh petani bernama Pak Wijaya pada tahun 1971. Jadi peti satu ditemukan jenis batuan, tahun 72 atau 1972 itu diadakan penggalian percobaan. Lalu untuk lebih jelas di sini deh, mari. Ini namanya batu apa? Ini yang dinamakan peti kubur batu yang terbuat dari jenis batuan-batuan andesit berbentuk sirap itu tipis. Waktu ditemukan sudah seperti ini, tidak dirubah sedikit pun, dan tempatnya di sini juga. Apakah ini? Ini sama peti kubur batu ini seperti yang ada di sebelah kiri. Cuma ini waktu penggalian kedua, yang mana penggalian kedua ini yang dinamakan penggalian total, yang lokasinya dari seluruh lokasi 7.000 meter persegi yang digali baru 2.500 meter persegi, yaitu dengan kedalaman mencapai 1 sampai 2 meter. Dan di dalam peti ini sama ditemukan benda-benda cagar budaya, bagian di peti ini yang sekarang tersimpan di dalam museum yang ada di depan kita ini. Dan benda-bendanya sekarang semua ada di sana, dan pembangunan di museum itu tahun 1900. Jadi sama ini juga ditemukan kerangka atau fosilnya, itu dengan alasan keasaman tanah yang tinggi seperti mundur. Tapi walaupun ditemukan kerangka dan fosil, dengan ditemukannya benda, itu merupakan salah satu bukti di sini pernah ada peradaban kehidupan manusia yang hidup di dalam. Jenis apakah batu ini? Sama, jadi sebab itu batuan andesit berbentuk sirap. Ya. Untuk lebih jelas saya akan menyampaikan juga cagar budaya yang lainnya yang sekarang ada di sebelah kiri di sana, itu yang dinamakan altar batu atau kemudian altar batu atau kemudian berundak. Jelas. Pak, bisa dijelaskan peti ini peti apa? Oh, kalau ini bukan petinya, ya. Jadi ini adalah bangunan cagar budaya. Ini yang dinamakan altar batu atau ponden berundak, atau susunan batu yang berundak-undak, ya. Batu yang berundak. Itu yang di atasnya mengandung benda-benda megalit. Megalit itu peninggalan zaman besar. Dan altar batu atau ponden berundak ini digunakan untuk tempat upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyang. Dan batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya, ini yang dinamakan dolmen atau batu meja sebagai tempat penyimpanan sesaji. Nah, sedangkan batu ini namanya batu apa? Kalau batu yang berdiri ini yang dinamakan menhir. Menhir itu batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit, itu difungsikan sebagai tempat untuk pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Ini apakah sejak ditemukan udah jadi seperti ini? Waktu diadakan penggalian, ini udah ada pondasi-pondasi tertentu atau berumpak-umpak. Maka oleh arkeologi itu direkonstruksi ulang. Cuma rekonstruksi itu berdasarkan posisi pondasi-pondasi yang ada di sini.
Nah, sedangkan batu yang berlubang, maaf ya, kalau yang lubangnya banyak seperti ini dinamakan batu dakon. Yang mana difungsikan sebagai tempat untuk meracik, meramu pada masa-masa itu. Kalau ini yang lubangnya banyak dinamakan batu dakon. Sedangkan yang lubangnya satu seperti di bawah ini, itu yang dinamakan lumpang batu. Lumpang batu itu, kalau lumpang batu lubangnya satu, kalau batu dakon itu lubangnya banyak. Itu dalam segi fungsi sama sebagai tempat untuk meracik, meramu pada masa-masa zaman Neolitikum itu. Terutama meramu obat-obatan. Bagi sekalian, inilah yang dinamakan batu temugelang. Batu temugelang ini susunan batu yang melingkar, batu yang melingkar. Ini digunakan atau difungsikan sebagai tempat untuk berkumpul. Jadi cara hidup manusia yang dikatakan modern atau Homo sapiens itu salah satu cirinya sudah mengenal tradisi pemujaan, sudah mengenal cara berkumpul bermusyawarah. Dan inilah suatu karena ini dipusatkan sebagai tempat untuk berkumpul bermusyawarah pada masa-masa Neolitikum kawal Perunggu. Sedangkan batu yang ini tuh untuk apa? Disimpan di tengah. Batu yang ini ya, yang disimpan tengah ini. Jadi kalau yang lainnya ini berkeliling, masyarakat ini berkeliling. Ini yang tengahnya ini sebagai tetuanya. Jadi orang-orang Perus itu memang ada yang dituakan. Ya mungkin dalam segi kalau di apa tuh di Hindu Buddha itu ada segi dari kasta-kasta tertentu. Jadi memang udah ada dari sananya. Dan kalau kita lihat Punden Berundang itu apa tuh pembangunan candi itu mengacunya ke Punden Berundang itu Berundang. Jadi tradisi itu memang secara turun-temurun masih nyambung. Apakah sejak ditemukan sudah melingkar seperti ini? Ada pondasi-pondasi tertentu. Sama ini sama yang dimakan batu temugelang yang digunakan untuk berkumpul bermusyawarah. Batu-batu ini berasal dari mana? Batu-batu ini ada yang ditemukan di sini, ada juga yang didatangkan. Jadi tidak semua asli dari sini. Kenapa menggunakan batu-batu sirap atau jenisnya andesit berbentuk sirap itu ada tipis? Berhubung ketika kubur batu yang ditemukan di sini itu jenis batu yang andesit berbentuk sirap dan tipis, maka didatangkan yang sama supaya ada kedekatan dan kemiripan. Juga cara penempatannya itu tidak kelihatan aduknya atau semennya, itu supaya tempo dulunya nyambung. Batu yang besar ini namanya apa? Ini yang dinamakan batu menjer. Jadi menjer itu batu yang sangat kasar. Dan penempatannya itu kebanyakan ditempatkan di tempat-tempat yang agak tinggi itu berbukit. Sebab tempat yang tinggi itu berbukit itu dianggap tempat yang dekat kepada yang jauh. Itu dari sana. Dan dia dipercaya bahwa di dalam batu besar ini bersemayam roh-rohnya dengan mengadakan upacara terhadap arwah nenek moyangnya yang dinamakan animisme. Bahkan selain animisme juga dinamisme, yaitu percaya terhadap benda. Apa namanya? Kalau ini untuk menjaga, jadi setiap menhir berdiri itu selalu dikelilingi oleh batu-batu di bawah. Itu bisa saja untuk bisa menahan supaya batuan ini tidak berjalan. Oke, terima kasih kepada Bapak Prof. Kuimat yang sudah menjelaskan seputar Taman Cipari, dan kami kembalikan kepada Saudari Radinya Sylvia dan Ajeng Apriliani. Sekian dari kami. Ya, terima kasih kepada Saudari Heni Handayani dan Septianida. Sekian tayangan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga reportase sejarah kami bisa sedikit bertambah
Ya aku nggak ada apa-apa bisa. Apa ya? Yogi, ini tapi lagi ketisir belum?